Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahduh amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan lanjutkan pengajian kita mengenai akhlak, ngaji kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq karya Imam Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Oke, langsung saja kita lanjutkan pengajian kita. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa huwa asdaqul qailin. As-sakha'u ay hadza babu bayanis sakha' utawi iki iku bab kang mertelake luman. Huwa utawi sakha iku badlu mali, nyerahake bondo min ghairi mas'alatin saking tanpa den jaluk, walastihqaqin lan ora amrih ngekai. Artinya kita membahas mengenai bab dermawan. Adapun yang dinamakan dermawan atau sakha itu adalah menyerahkan harta tanpa diminta dan tanpa melihat haknya. Ya, jadi dia memberikan harta tanpa diminta. Sebelum orang meminta sudah memberikan harta, dan dia tidak mau tidak mencari biar dipuji, enggak. Dia tidak meminta hak itu, enggak. Ya, tidak minta hak itu. Jadi tanpa orang itu meminta hak, tanpa orang itu meminta harta, orang yang dermawan sudah memberikan uang terlebih dahulu atau memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Artinya apa? Di sini perilaku ini adalah murni dari hati, ya, keluar dari hati dalam menyerahkan harta kepada seseorang tanpa orang tersebut meminta atau tanpa orang tersebut punya hak tentang uang itu atau tentang harta itu. Artinya orang tersebut tidak bekerja kepada si pemilik harta. Jadi tidak ada hak bagi orang yang diberikan harta tadi. Jadi ini murni memang memberikan sejumlah uang kepada orang lain tanpa orang lain meminta atau tanpa orang lain itu bekerja atau punya jasa kepada kita. Jadi murni dikasih saja. Wa huwa utawi as-sakha iku fadilatun kautaman mustahsanatun kang den wilang-wilang bagus, wa khoslatun lan budi pekerti mahmudatun kang den puji. Lima krono perkara fihi kang tetep ing dalem sakha minirti batil qulubi, nyatane saking persambungan pira-pira ati, wajtimaiha lan dadi kumpule pira-pira kulub utawa ati. Fayadumu mongko dadi agung apa al intifa'u ngalap manfaat, wa ya'ummu lan dadi sumrambah apa al irtifaqu kawelasan. Faqad kana mongko teman-teman ono sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana iku yuti aweh sapa Kanjeng Nabi atau aman ing kaya paweweane wong, la yakhsha kang ora wedi sapa man al faqra ing kemelaratan. Bisa diartikan bahwa asyakha itu adalah sifat utama yang dibilang baik dan juga termasuk akhlak yang sangat terpuji. Mengapa? Karena urusannya sakha ini adalah masalah hati yang bisa menyambungkan antara hati orang yang punya harta dengan orang lain. Ini masalah hati saja, dan juga tanpa, kalau tadi dijelaskan tanpa diminta, tanpa orang yang dikasih uang atau dikasih harta itu punya hak jasa kepada kita, artinya dia tidak bekerja kepada kita, artinya itu bukan upah gitu loh. Dan ini murni dari hati dan urusannya hati. Maka ketika sudah semacam itu, faya'dhumul intifa, ya kan? Faya'dhumul intifa, maka manfaat itu
sangat besar, manfaatnya sangat besar bagi siapapun, dan bisa selain manfaatnya itu besar juga bisa meningkatkan belas kasih gitu. Karena ini urusannya dengan hati. Maka Nabi itu juga pernah, jadi dulu Nabi itu juga pernah. Jadi ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang. Kemudian orang itu tidak takut kalau nanti dirinya itu akan jatuh miskin. Tidak takut. Ya, seperti itu. Yu'ti atau aman la yakhshal faqra. Pernah ada Nabi itu melihat orang memberikan sebuah harta kepada orang lain tanpa orang tersebut takut kalau nanti dirinya menjadi miskin. Seperti itu. Bisa disimpulkan di sini bahwa asyakho atau dermawan termasuk akhlak yang sangat terpuji karena berbicara masalah hati. Hati di sini adalah apa? Ketika kita melihat saudara kita yang membutuhkan, kita langsung memberikan apa yang mereka butuhkan, atau sebelum mereka meminta kita sudah mengasihkan terlebih dahulu. Seperti itu. Ini bukan masalah gaji, ini terbebas dari gaji. Jadi nggak ada hak bagi mereka untuk meminta upah. Jadi ini bukan upah dan tanpa diminta. Artinya ini murni keluar dari hati seseorang. Maka ketika itu sudah terjadi, maka faya'udhumul intifa'. Manfaatnya sangat besar bagi orang yang membutuhkan itu. Dan juga tidak hanya sangat besar manfaatnya saja, tapi juga akan meningkatkan belas kasih kepada sesama. Lanjut, wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam hadis. Qala dawuh sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Qala dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Hada utawi iki agama. Iku dinun tegese agama. Irtadaituhu kang ngridhoake sapa ingsun hu ing agama binafsi krana zat ingsun la yuslihuhu kang ora ana kang bagusi illa angin ing din agama apa asakhau penggawe loman wa husnul khuluqi lan baguse budi pakerti fakrimuhu mongko padha mulyakake sira hu ing agama bihima sebab sakho mastata'tu ing dalam selagine kuwasa sapa sira kabeh. Artinya bahwa Allah bersabda bahwasanya agama ini yang dimaksud adalah agama Islam ini adalah aku meridhoi dengan zatku, bahwa tidak ada suatu hal yang baik atau tidak ada yang baik dipandang dari agama itu kecuali kedermawanan. Tidaklah dikatakan baik suatu agama itu tanpa adanya kedermawanan dan wa husnul khuluqi dan budi pekerti yang bagus atau budi pekerti yang baik. Maka muliakanlah agama tersebut selama kamu mampu untuk memuliakannya. Dari kita di sini diberi pesan oleh Allah bahwasanya agama atau tidaklah baik suatu agama ini ya tanpa adanya orang yang dermawan dan juga orang yang berbudi pekerti baik. Maka muliakanlah agama tersebut selama kamu masih bisa mampu untuk memuliakan agama itu. Dengan cara apa? Dengan cara syakho dan husnul khuluqi. Gitu ya. Jadi kalau kita mau memuliakan agama, kita harus syakho dan husnul khuluqi. Kita harus bisa menjadi orang atau pribadi yang dermawan dan orang yang berbudi pekerti baik. Ketika kita sudah seperti itu, maka Allah akan ridho kepada kita. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari atas tadi kita simpulkan bahwasanya sifat dermawan adalah sifat paling baik, sifat paling utama dan dikatakan sebagai akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Di mana proses
Sakho itu adalah berhubungan dengan hati dan belas kasih terhadap sesama. Ketika sakho sudah terjadi, maka fayadumul intifa, maka akan melahirkan manfaat yang besar dan juga akan meningkatkan bentuk belas kasih terhadap sesama. Nabi pun juga pernah bersabda bahwasanya dulu juga ada orang yang sering memberi kepada orang lain tanpa takut dirinya menjadi miskin. Dan juga Allah juga berpesan di sini melalui malaikat Jibril bahwa aku meridhoi terhadap agama ini, terhadap kamu yang berada di bawah naungan agama ini, bahwa tidaklah baik suatu agama tanpa adanya orang yang dermawan dan orang yang berbudi pekerti yang baik. Maka kalau kamu ingin memuliakan agama, marilah muliakan agama itu dengan dermawan dan budi pekerti yang baik selama kamu masih mampu untuk memuliakan. Gitu ya. At-tawadhu'u wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari saat ini. Kita lanjutkan mengenai at-tawadhu'u di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.